Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dr. Uli. Kali ini kita akan membahas satu hal yang sederhana dan sering diabaikan orang, padahal satu faktor ini sangat penting untuk menentukan kita sehat atau sakit, atau bahagia atau menderita di dunia. Apa itu? Kesepian. Nah, kesepian ternyata bisa membunuh kita. Ya, kenapa? Karena menurut penelitian kesepian itu setara dengan kita merokok 15 batang sehari. Jadi efek yang ditimbulkan terhadap kesehatan fisik maupun mental itu sangat besar. Dan banyak juga yang menyangka, oh saya kan udah ada pasangan, udah punya teman, apakah saya bisa bebas dari kesepian? Ternyata tidak begitu. Belum tentu yang punya pasangan atau punya banyak teman itu tidak kesepian. Mau tahu bagaimana kita bisa mengenali kita kesepian atau tidak? Apa faktor risikonya? Dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi supaya kita tidak terjebak dalam jurang kesepian? Oke, simak bareng-bareng ya. Kita belajar bareng. Nah, ternyata di Indonesia sendiri kesepian itu hal yang makin lama makin banyak nih. Bahkan menurut penelitian terakhir tahun 2023 oleh Health Collaborative Center bulan Desember ya. Ternyata ditemukan dari orang di Jabodetabek itu 4 dari 10 orang merasa kesepian. Banyak dong ya. 4 dari 10 orang tuh banyak ya. Dan kenapa mereka merasa kesepian? Ternyata ketika ditanya, salah satu penyebabnya adalah mereka merasa tidak sesuai dengan lingkungannya, kayak nggak cocok gitu ya, memaksakan diri untuk diterima. Tapi mereka ada perasaan di dalam dirinya kalau mereka itu malu, minder, merasa tidak percaya diri, tidak sesuai dengan lingkungannya. Dan ketika berkumpul ya bersama, entah itu di keluarga, di tempat kerja, ataupun di lingkungan, itu sering merasa tidak dekat dengan orang lain, merasa nggak nyambung lah gitu ya, nggak punya teman dekat. Nah, salah satunya adalah karena mungkin mereka punya hobi yang berbeda, atau ketika ngobrol itu banyak nggak nyambungnya. Nah, apakah itu cuma terjadi di Indonesia aja? Ternyata terjadi di seluruh dunia, bahkan di Amerika dan di Eropa, dan di Australia juga, katanya itu sekarang sudah sampai 75% orang merasa kesepian. Ya, apalagi kemarin setelah COVID ya. Ini sebenarnya angkanya sudah berkurang jauh ya setelah COVID. Waktu itu sungguh tinggi sekali. Sekarang ini udah mulai menurun. Kenapa mereka merasa begitu? Karena kurang terhubung secara sosial. Ya, mungkin teknologi ya. Kita makin terhubung dengan teknologi, tapi kita semakin berkurang interaksi sosial yang nyata, yang real gitu ya. Nah, kemudian mereka juga merasakan karena dunia makin modern, maka keterlibatan mereka di dalam masyarakat itu makin berkurang. Ya, kurang ngumpul sama orang lain. Mereka kurang dalam kerja sukarela, ya, volunteering, dan kurang dalam partisipasi keagamaan. Mungkin kalau di Indonesia aktif di pengajian, atau sholat jemaah ke masjid, gitu ya, atau aktif di gereja, atau di organisasi keagamaan. Nah, kalau di Amerika, Eropa, dan Australia memang ini sangat-sangat berkurang sekali gitu. Makanya mereka angka kesepiannya jauh lebih tinggi. Tapi di Indonesia kita harus waspada karena angkanya makin lama makin banyak. Jangan-jangan kita sendiri juga sebenarnya sudah kesepian. Nah, berikutnya kondisi kehidupan. Mungkin karena capek kerja, ya nggak ada sempat waktu untuk keluar atau berteman. Dan yang paling sering atau paling merasa berat dengan rasa kesepian itu ada 2 kelompok umur, yaitu kelompok umur yang sangat muda, yaitu Gen Z, dan umur yang produktif senior ya, sekitar lebih dari 45 tahun. Itu yang paling menderita dengan kesepian. Karena kalau Gen Z ya mungkin tadi merasa belum diterima, merasa tidak percaya diri, tidak merasa nyambung dengan orang-orang yang lebih tua. Sementara yang usia di atas 45 tahun, karena ya mungkin teman-teman makin berkurang, kemudian anak-anaknya mungkin sekarang sudah mulai dewasa, sudah punya kehidupan masing-masing, jadi mereka merasa kesepian ya, karena kemarin-kemarin gitu sibuk kerja, begitu sekarang kerja temannya berkurang, terus mungkin anak-anak udah mulai gede, sekarang lebih banyak waktu sendirian gitu. Nah, kesepian dan kesendirian apa bedanya? Ternyata berbeda ya. Sendiri belum tentu merasa kesepian, rame-rame belum tentu merasa tidak kesepian. Nah, ternyata kesepian itu dampaknya besar sekali. Menurut penelitian, kesepian itu efeknya lebih buruk dibandingkan merokok 15 batang sehari. Jadi kalau udah banyak penelitian tentang merokok ya, misalnya 15 batang itu dampaknya dalam berapa tahun apa yang terjadi, mungkin hipertensi, terus meningkatnya risiko-risiko penyakit lainnya. Ya. Nah, salah satunya di kesepian itu sama seperti merokok, setara dengan 15 batang sehari.
Dan yang paling terkena di awal itu adalah sistem imun. Jadi orangnya mungkin cepat capek, gampang sakit gitu ya, batuk pilek, sering nggak sehat gitu ya, sering masuk angin lah. Nah kemudian karena setara dengan rokok juga ya, ini ada peningkatan risiko serangan jantung dan stroke. Kemudian depresi, penurunan kognitif, jadi memikirnya agak lama, agak tell me, dan demensia ya, cepat lupa, cepat pikun gitu ya, walaupun umurnya mungkin belum terlalu tua. Dan ini yang banyak penelitian menunjukkan bahwa kesepian juga membuat umur jauh lebih pendek. Tadi karena risiko penyakitnya makin banyak, entah dia serangan jantung, entah dia stroke ya, atau kemudian meninggal mendadak tanpa diketahui sebabnya gitu ya. Nah, kok bisa? Nah, ternyata diketahui bahwa kesepian itu bisa membuat pembuluh darah kita mengeras ya, menyebabkan salah satunya hipertensi. Nah, kalau hipertensi, tekanan darahnya naik, jantung harus memompa lebih berat. Nah, selain itu juga terjadi inflamasi atau peradangan pada tubuh yang luas gitu ya. Jadi semakin kita kesepian, itu peradangan makin kuat ya, imunitas juga menurun. Dan tadi kalau peradangan itu terjadi di otak ya, terjadi tadi memorinya menurun, cepat lupa ya, susah belajar hal baru ya. Bahkan ini penelitiannya ya, ada lalat buah itu diisolasi, maksudnya dikurung sendirian, itu matinya lebih cepat dibandingkan lalat buah yang ketemu teman-temannya sesama lalat gitu ya. Sama mungkin seperti manusia ya. Jadi menunjukkan bahwa hewan pun ternyata lebih cepat mati ketika kesepian gitu. Nah, terus kemudian apalagi yang menyebabkan cepat mati adalah imunitas turun, karena memang gen-gen kita untuk imunitas itu terhalangi ketika kesepian. Dan sebaliknya, jadi kalau imunitasnya turun berarti gampang sakit, mudah infeksi, gampang masuk angin ya, gampang mencret, segala macam ya, stres dikit langsung sakit, meriang dan lain-lain. Dan ini penelitian yang penting juga, kanker, kemudian infeksi, penyakit jantung itu lebih tinggi pada orang yang kesepian. Kok seperti itu ya? Nah, karena ternyata kesepian itu sama seperti stres. Jadi kalau kita kesepiannya lama, kesepiannya kronis, itu seperti stres yang kronis. Nah, kalau stres itu ada dua hormon yang meningkat. Satu kortisol, dua adrenalin. Ya, kalau kortisol itu biasanya gula darahnya naik, kemudian banyak peradangan gitu ya. Kalau adrenalin itu tensinya naik, kemudian denyut jantungnya naik, napasnya cepat ya, selalu capek gitu ya. Dan kalau ininya naik ya, dua hormon ini naik, maka organ-organ yang lain itu biasanya diturunkan ya, karena dianggap tidak penting. Misalkan imunitas diturunin, aliran darah ke otak diturunkan ya, kemudian banyak hal yang dikorbankan untuk mempertahankan stres ya. Nah, kalau tensinya naik ya, namanya bisa jadi hipertensi emergensi. Kalau hipertensi emergensi, tensinya di atas 200, itu bisa risiko tinggi stroke. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa pada kesepian kronis itu risikonya meningkat 32% risiko stroke-nya. Kemudian kalau tensinya naik terus, jantungnya capek lama-lama ya, namanya payah jantung. Nah, payah jantung ini bisa juga ujungnya jadi serangan jantung, nyeri dada ya. Nah, ini penelitiannya menunjukkan bahwa peningkatannya sekitar 29%. Jadi orang yang kesepian itu lebih mungkin untuk serangan jantung 29% dibandingkan yang tidak kesepian. Selain itu juga kualitas tidurnya rusak gitu ya, cepat capek, tidur nggak nyenyak gitu ya. Terus bangun juga nggak seger. Kalau malam itu sering kebangun itu karena apa? Karena kesepian. Dan risikonya kalau dibiarkan terus-menerus ya, kesepian lama-lama bisa ke gangguan mental. Salah satunya depresi, kemudian kecemasan, dan risiko bunuh diri juga lebih tinggi gitu. Jadi kesepian ini sangat berbahaya baik fisik maupun mental. Nah, siapa aja yang kemungkinannya akan bisa kena kesepian? Orang-orang yang punya risiko tinggi. Contohnya, orang yang usianya terlalu muda, tadi Gen Z, dan usianya lebih senior ya, di atas 45 tahun. Dan orang yang tinggal sendirian, misalkan dia keluarganya beda kota ya, misalkan anak ngekos atau kerja di luar kota gitu, keluarganya ditinggal, itu lebih berisiko. Atau yang sudah ditinggal suami atau istrinya, entah karena meninggal atau bercerai, jadi janda atau duda, itu risikonya lebih besar. Kemudian orang-orang yang introverts ini lebih sering berpikirnya ke dalam introverts ya, sama kayak saya juga introvert. Dan sebenarnya introvert ini bukannya nggak bisa berteman ya, tapi memang jumlah temannya tidak terlalu banyak. Nah, dengan bertambahnya usia atau kepercayaan dirinya yang belum dibangun, itu bisa menyebabkan dia
jumlah temannya makin lama makin sedikit. Kalau teman makin sedikit, dia makin merasa kesepian gitu. Dan untuk orang-orang yang punya kecerdasan emosi rendah, gampang marah, gampang ngambek, nggak tahu apa yang dirasa, itu juga punya resiko tinggi untuk merasa kesepian. Orang yang jauh dari orang yang dicinta, tadi kayak ngekos atau kerja di tempat yang jauh, dan orang yang sering terisolasi dengan teknologi atau kurang interaksi. Jadi kerjaannya banyak di depan teknologi sampai lupa interaksi yang sesungguhnya. Seringnya main sosmed sampai lupa caranya untuk berbicara dengan orang yang sungguhan. Ya, di dunia nyata sulit. Nah, ini juga risikonya tinggi. Dan satu lagi, orang yang sakit kronis atau orang yang merawat orang yang sakit kronis. Misalkan kena stroke, kemudian kena diabetes, ya, itu kan sakitnya lama, kronis, kok tidak ada progres, itu lama-lama merasa kesepian. Sebaliknya, yang merawat itu juga sering merasa kesepian. Dan satu lagi, mohon maaf, ini orang yang merasa ditolak oleh masyarakat. Contohnya, kalau dari penelitian itu, orang-orang yang LGBT. Nah, orang LGBT di usia tuanya itu biasanya jauh lebih merasa kesepian. Waktu muda itu mungkin sudah mulai merasa kesepian karena merasa dijauhi, ditolak masyarakat. Nah, tapi dengan bertambahnya usia itu makin lama makin merasa kesepian. Dan itulah risiko-risiko tinggi yang banyak diketahui. Nah, akhir-akhir ini juga mulai banyak yang merasa kesepian ketika dia pensiun atau penghasilannya hilang. Terutama kemarin waktu COVID, itu angkanya meningkat tinggi sekali. Jadi orang-orang yang pensiun atau yang kehilangan pekerjaan, jadi penghasilannya hilang, itu merasa kesepian yang makin intens, ya, makin tinggi dan jumlahnya makin banyak, ya, orang pensiunan yang merasa kesepian. Nah, itulah orang-orang yang resiko tinggi. Jadi kalau Anda punya risiko-risiko tersebut, tolong diawasi, tolong lebih aware terhadap diri sendiri. Siapa tahu sebenarnya kita merasa kesepian tapi kita tidak menyadari, atau kita sadar tapi nggak mau mengakui. Nah, kalau kita sudah sadar dan mau mengakui, paling nggak kita terbuka untuk solusi. Nah, solusinya adalah kalau untuk mengatasi kesepian, nomor satu adalah kita harus mau membangun hubungan. Nah, apa yang menghalangi kita untuk membangun hubungan adalah biasanya karena ego, merasa lebih superior, merasa lebih unggul dari yang lain, ya. Oh, harus kenalan, ya. Entah kita merasa superior atau kita terlalu inferior atau tidak percaya diri, ya, sulit ya untuk memulai. Nah, kalau Anda sulit memulai, yang terbaik adalah memulai dari diri sendiri. Anda harus kenal dengan diri sendiri, harus cinta dengan diri sendiri, harus tahu ya apa yang dimau, apa yang disuka, ya. Harus tahu apa keunggulan dan kekurangan diri sendiri. Nah, kemudian setelah itu kita bisa mulai mencari yang sama, yang sefrekuensi istilahnya, yang hobinya sama, yang visi misinya sama mungkin, yang mungkin nilainya sama, ya, nilai-nilai dalam kehidupan, ya, apa yang dianggap penting itu sama, ya. Pokoknya matching lah dengan orang tersebut. Kita cari orang yang sama sebisa mungkin, entah di lingkungan rumah, di keluarga, atau di tempat kerja gitu, ya. Nah, mulailah kita membangun interaksi dengan siapapun yang kita anggap mungkin tadinya nggak penting. Misalkan ketika kita transaksi di toko atau transaksi di minimarket, ya, mulailah kita bertegur sapa, ya, terima kasih atau apa, ya, selamat pagi, ya, apapun yang bisa kita lakukan untuk menambah interaksi. Jadi kalau Anda yang benar-benar selama ini terisolasi, ya, mulailah mulai interaksi yang real, bukan interaksi di dunia digital, ya, karena itu akan menimbulkan respon tubuh kita yang berbeda, ya. Interaksi digital sama interaksi nyata itu beda banget, ya. Kalau interaksi nyata itu ada hormon-hormon kebahagiaan, hormon kasih sayang, ya, hormon stresnya bisa turun, itu dengan interaksi manusia yang real. Tapi kalau yang digital itu tidak terjadi. Dan satu lagi, ketika kita ingin menerima hubungan yang baik, ingin menerima kasih sayang, ingin menerima cinta dari orang lain, maka syarat utamanya adalah kita harus memberi lebih dahulu. Jadi ketika kita sudah merasa kita layak dicintai dan kita bisa mencintai orang lain dengan lebih baik, ya, saat itulah kita akan mulai menerima cinta dari orang lain. Jadi ketika kita terbuka, banyak senyum, ya, kelihatan auranya positif, ya, orangnya menyenangkan, dan orang-orang itu akan merasakan hal tersebut, sehingga orang-orang lain akan merasa kita menjadi orang yang menarik. Nah, ketika kita sudah menjadi orang yang menarik, kita akan menarik orang-orang untuk berinteraksi dengan kita, dan kita akan mendapat cinta sebesar
yang kita berikan kepada orang lain. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Uli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.